Selamat malam. Oke, langsung saja. Senang saya bisa berjumpa. Jarang-jarang saya ketemu di tanggal muda. Ini tanggal 1 wajahnya semuanya ceria ya. Baik, saat ini saya mau bicara tentang bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Itu judulnya. Saat apa? Saat hidup terasa ruwet. Ini buat Anda yang ruwet-ruwet ini firman buat saudara malam hari ini ya. Terasa ruwet. Nah saudara tidak bisa dipungkiri, emang kadang-kadang kita diizinkan masuk dalam keruwetan hidup itu. Ya saudara, malam ini kita mau belajar belajar dari Simson. Ya, kisahnya itu ada di Hakim-Hakim 13, 14, 15, 16. 4 pasal, ada ratusan ayat, jadi saya nggak mungkin baca satu persatu. Tapi kita mau belajar dari tokoh ini. Sudah mungkin pernah dengarlah kisahnya tentang Samson, yang di sebelahnya itu siapa? Betul sekali, Delila, seorang wanita pelacur yang menggoda si Simson ini, sehingga Simson ini menjadi lemah, kemudian dia menjadi kehilangan kekuatan kuasa Tuhan. Ya, kita mau belajar dari tokoh Simson ini. Simson itu siapa? Simson itu seorang hakim yang memerintah di Israel selama 20 tahun. Saudara jangan dibayangkan kalau saya bicara hakim, itu bukan kayak hakim yang ada di pengadilan negeri Surabaya. Bukan seperti itu. Bukan seorang hakim yang memutuskan orang bersalah atau enggak bersalah, memutuskan hukuman untuk seseorang, bukan hakim seperti itu. Ya, kisahnya ini dituturkan panjang lebar di Hakim-Hakim 13 ayat 16, diawali secara menarik di Hakim-Hakim 13 itu tentang pemberitahuan malaikat kepada orang yang mandul. Suami istri, istrinya ini mandul, bahwa satu kali malaikat menjumpai mereka, pasangan ini, bahwa secara mengejutkan, secara menakjubkan, mereka akan punya seorang anak laki-laki yang menjadi hakim di Israel. Nah, kemudian lahirlah si Simson ini yang sudah ditetapkan dari awal karena kelahirannya begitu luar biasa. Dia ditetapkan sebagai seorang nazir atau orang pilihan Allah. Ya, maka waktu itu ibunya, si istri ini, si wanita yang dijumpai malaikat, kamu gak boleh minum anggur, kamu gak boleh minum minuman keras, kamu gak boleh makan makanan yang najis, sampai janji Tuhan untuk kamu punya anak itu. Ya, dan setelah kemudian lahir Simson menjadi dewasa, dia menjadi seorang hakim. Sekali lagi, hakim di sini bukan seorang yang mengadili seorang yang bersalah di pengadilan, bukan. Kalau saudara dengar kata hakim mungkin konotasinya ke sana, tapi apa yang dimaksud hakim di sini? Hakim di sini adalah seorang yang memimpin perang. Seorang ketua, ya mungkin ketua suku gitu ya. Seorang yang pemimpin militer kayak begitulah. Komandan. Nah, itu namanya hakim di sini. Dan kalau sudah dengar kata komandan, pemimpin militer, berarti sedang ada musuh. Musuhnya siapa? Musuhnya siapa? Bangsa Filistin. Ya, waktu itu musuh dari bangsa Israel adalah bangsa Filistin. Dan pemimpin ini, si Simson ini, punya segala hal yang bisa membuat dia sukses. Punya segala hal yang membuat dia berhasil. Ya, wajahnya tampan, buktinya banyak wanita yang suka sama dia. Ya, wajahnya selain tampan juga punya relasi dengan Tuhan, punya kekuatan yang luar biasa. Ya, tapi meskipun demikian ternyata dirinya itu menjadi musuh terbesarnya. Musuh terbesarnya waktu itu bukan bangsa Israel. Tapi musuh terbesar dari si Simson ini adalah dirinya sendiri. Dan tahukah saudara, kadang-kadang musuh yang kita hadapi itu bukan orang lain. Musuh yang saudara hadapi itu bukan musuh dalam bisnismu, bukan musuh dalam pekerjaanmu, bukan musuh dalam pelayananmu. Di pelayanan ada musuh juga. Ya. Bukan musuh dalam keluargamu, tapi seringkali kadang-kadang musuh yang paling susah engkau taklukkan, musuh yang paling besar itu adalah dirimu sendiri. Karena apa? Mengalahkan diri sendiri itu susah. Kenapa? Simson ini menyia-nyiakan hidupnya.
Ya, menimbulkan berbagai masalah yang ruwet kemudian dalam kehidupannya. Makanya judul khotbah saya malam hari ini adalah saat hidupmu terasa ruwet, dan kita mau belajar dari si Simpson ini. Kita pun bisa masuk dalam perangkap-perangkap yang membuat hidup kita itu ruwet. Sekali lagi, kadang-kadang keruwetan, masalah, kesulitan yang kau alami hari ini bukan salahnya orang lain, ya salahmu sendiri gitu yang bikin ruwet. Makanya kita mau belajar dari si Simpson malam hari ini. Jangan sampai kita masuk dalam jebakan-jebakan yang sama kayak si Simpson ini. Bisa ditampilkan next. Nah, awas 3 perangkap ini. Don't do that. Jangan lakukan. Saya mau rangkum dari kisahnya si Simpson ini. Ada 3 perangkap, ada 3 jebakan, ada 3 kesalahan yang sudah dilakukan oleh Simpson. Dan saya harapkan malam ini kita belajar sama-sama agar kita tidak masuk dalam jebakan ini. Ya, next. Perangkap yang pertama, yaitu apa? Tidak mau belajar dari kesalahan. Ya, di situ saya tulis itu, ada yang tahu? CMIIW itu apa? Ada yang tahu? Loh, enggak tahu. Anak-anak muda di sini pasti tahu lah. Ini anak-anak Gen Z kayak gini bahasanya, cemiu gitu. Bukan cemiu ini bacanya. CMIIW, ada yang tahu? Correct me if I'm wrong. Tolong koreksi saya kalau saya salah. Itu loh, correct me if I'm wrong. Anak zaman sekarang tuh semua disingkat memang. Ya, saya ngomong sama ponakan saya, kamu habis dari mana? Kok teman-temanmu kemana? Ya, dijawab IDK. Apa IDK? I don't know katanya. Ya ampun. Anak zaman sekarang itu bahasanya disingkat-singkat saudara. Ya ini CMIIW. Correct me if I'm wrong. Saudara, Simpson ini masuk dalam jebakan yang pertama. Dia tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahannya. Pertama, kita ini akan mendatangkan masalah dalam kehidupan kita. Jika kita tidak mau belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Kita semua pasti pernah salah kan? Gak mungkin gak pernah salah. Ya, Simpson ini punya 2 kelemahan terbesar dalam kehidupannya dan dia tidak pernah belajar untuk mengatasi kelemahannya itu. Dia tidak mau belajar dengan kesalahannya itu. Seumur hidupnya dia kendalikan, dikontrol oleh kelemahannya itu. Sehingga apa? Membuat dia semakin lemah dan menjadi penyebab kejatuhannya. Kita tahu akhirnya Simpson ini kemudian jatuh akibat kelemahannya itu sendiri. Dan kelemahan yang pertama apa? Coba kesalahan yang pertama ini kelemahannya. Yang pertama adalah dia pemarah. Saya sebut di sini dia pemarah, emosional, ngamuan, darah tinggi, ya LPG hijau, wah cepat meledak maksudnya. Kena senggol dikit, waduh gak bisaan gitu. Ya saya belajar di kisahnya si Simpson ini dari pasal 13, 14, 15, 16. Saya simpulkan Simpson itu orang cepat darah tinggi, cepat meledak, ngamuan, gak bisa kesenggol gitu. Ada di sini yang seperti itu. Wah ada ya Pak ya. Wah disenggol dikit aja. Nyenggolnya skala 1 tapi ngamuknya skala 10. Waduh ya. Kenapa saya sebut si Simpson ini pemarah? Simpson membunuh 30 orang untuk diambil pakaiannya. Karena dia tersulut oleh api kemarahan. Itu ada di Hakim-Hakim 14, sudah baca sendiri kisahnya. Ya, jadi satu kali dia tuh ngasih teka-teki. Nah ini ceritanya nanti sudah baca sendiri ya, nggak mungkin saya baca Hakim-Hakim keseluruhan itu. Di Hakim-Hakim 14 itu satu kali Simpson tuh ngasih teka-teki. Ya, apa yang dimakan keluar makanan, ya apa yang dari yang kuat keluar yang manis. Wah teka-tekinya kayak gitu. Nah, dia ngasih teka-teki itu pada bangsa Filistin. Kalau kalian bisa jawab, ya tak kasih kain lenan, tak kasih pakaian kebesaran. Wah, akhirnya si musuh bangsa Filistin ketakutan dong, waduh. Kalau kita kalah nanti kita ngasih baju nih ke Simpson. Kita kalah, akhirnya dia ngerayu. Si Simpson ini kan ngambil istri dari bangsa Filistin, nah ini loh juga nanti saya sebut. Ya, itu yang kedua tuh nafsu tidak terkendali. Ya, akhirnya apa? Istrinya ini membujuk si Simpson maksudnya, ayo masa kamu tuh sama istri sendiri gak ngasih jawaban, jawabannya apa? Akhirnya dibocorkan, bocor jawabannya ke istrinya. Istrinya ngasih tahu ke orang Filistin, akhirnya apa? Ditunggu setelah 7 hari,
Saya tunggu ya jawabannya 7 hari. Setelah apa? Setelah 7 hari bisa jawab ternyata si musuhnya ini. Bangsa Filistin. Wah ngamuk dia. Berarti kan yang kalah harus ngasih pakaian. Ya kan? Dia cari 30 pemuda dan dibunuh. Hanya untuk ngambil pakaiannya itu loh dibunuh. Loh itu kan nafsu yang tidak begitu emosional. Pemarah. Darah tinggi. Gak bisa kesenggol dikit. Ngamuk karena kalah. Teka-teki. Ngamuk. Masa untuk ngerebut pakaian aja sampai bunuh. 30 orang waktu itu. Ya, terus apa? Dia membakar sebuah ladang hanya untuk menuntut keadilan. Wah, pernah dia membakar ladangnya orang Filistin, disulut oleh kemarahannya. Ya, terus dia pernah berkata pada orang yang tidak disukainya, itu dicatat di Hakim-Hakim 15, jika kamu berbuat demikian, sesungguhnya aku tidak akan berhenti sebelum aku membalaskannya pada kamu. Wah, ini ciri-cirinya orang kayak begini itu gini. Ya. Oh, awas kon ya. Aku dadi wong apik. Apa ana wong apik ambek aku. Aku iso lebih apik, tapi ana wong jahat mbek aku. Awas kon ya, luwih jahat aku. Gitu loh. Ada gak ya kayak gitu? Ada lah, ya kan? Awas kon ya. Gak bisa gitu diutik sedikit aja gak bisa gitu. Ini si Simpson tuh kayak gitu. Ya. Apa namanya? Dia terlalu emosional gitu. Ya, sehingga apa? Dia bilang, wah, tak bales ya nanti kalian semua ya. Terus kemudian dia berkata, saya catat kenapa dia pemarah. Ini kelemahan. Orang yang suka marah, itu jangan dipikir kuat. Sudah pikir kalau sudah menunjukkan kekuasaan, sudah pikir menunjukkan otoritas gitu dengan ngamuk-ngamuk gitu, marah-marah. Sehingga orang takut sama saudara. Itu bukan orang kuat, itu orang lemah. Ya, menunjukkan kekuatan bukan harus dengan marah-marah. Ya saudara, kemudian dia berkata itu saya catat seperti mereka memperlakukan aku, demikian aku memperlakukan mereka. Loh itu kan kayak tadi itu. Ada orang jahat, saya bisa lebih jahat 100 kali lipat sama dia. Wah, gak kenean, itu loh basa Surabayanya. Itu kelemahan. Itu kelemahan. Saudara kadang-kadang hari ini kebulet masalah, kamu gak kenean soalnya. Salahmu sendiri. Sehingga masalahnya makin besar, soalnya apa? Gak kenean. Gak bisa kesenggol dikit. Dan dia juga dicatat membunuh 1000 orang lainnya. Dalam catatan saya di Hakim-Hakim yang mengisahkan si Simpson ini. 13 itu tentang kelahirannya. 14 itu waktu dengan pertemanan-pertemanannya. Ya, kemudian 15 itu, ya itu tadi. Menunjukkan sisi-sisi kemarahan dalam kehidupan si Simpson. Ya. Dan yang kedua apa? Kelemahannya. Dia mempunyai nafsu yang tidak terkendali. Kuat fisiknya, kuat memang. Tetapi apa? Lemah secara moral. Moralnya lemah karena apa? Gak bisa nahan nafsu. Gak bisa nahan nafsu. Dia dengan sengaja mengabaikan prinsip-prinsip Tuhan dalam kehidupannya. Dan benar-benar hidupnya itu menunjukkan sebuah kegagalan yang sangat menyedihkan. Lewat nafsunya yang tidak terkendali. Dia gak pernah belajar. Dia terus saja melakukan berulang-ulang kesalahan yang sama. Bagi dia itu kayak main-main gitu. Dengan dalam hal ini nafsu seksualnya. Ya, dicatat dia habis menikahi wanita bangsa Filistin, dia masih main dengan wanita-wanita jalang, bukan lajang ya, jalang. Wanita jalang, bukan lajang. Kalau lajang itu jomblo. Kalau jalang itu wanita nakal. Yang namanya siapa? Delila itu kan. Ya. Bagi dia itu kayak permainan, kalau bisa itu saya main api tapi saya nggak kebakar gitu. Mana mungkin. Saudara main api ya pasti kebakar lah. Makanya jangan main api gitu. Ya, Simpson melakukan permainan dengan Delila, wanita Filistin itu. Perempuan jalang ini terus-menerus mengorek sumber kekuatannya. Ayo kamu tuh kok bisa kuat itu gimana caranya? Wah, saudara tahu kan kisahnya kayak gitu kan? Karena wanita Filistin ini pasti dia mewakili bangsa Filistin, yaitu bangsa musuhnya Simpson gitu. Dia pengen tahu rahasia kekuatan si Simpson ini yang begitu kuat. Ya, dia mengorek sumber kekuatannya dan terus-menerus dipermainkan oleh Simpson. Tapi setiap kali dia menjadi semakin dekat dengan rahasia yang sebenarnya. Ya, coba dia gak bermain-main dengan api. Dia tahu itu bahaya, tapi dia tetap lakukan. Simpson bermain-main dengan percobaan ketika dia mempermainkan wanita itu dan lama kemudian dia sendiri yang kebakar. Awalnya dipermainkan,
Ayo rahasia kekuatanmu itu apa? Dibujui kan sampai 3 kali. Oh, saya itu bisa kuat. Simpson ngomong, saya itu bisa kuat karena apa? Oh, kalau saya nanti ditali sama tali yang baru saya lemah. Sampai 3 kali dibohongi. si Delila ini. Ya, dia pikir dia bisa mempermainkan gitu, padahal dia sendiri yang akhirnya kebakar dengan permainan itu. Kita pun juga cenderung melakukan hal yang sama. Kadang-kadang kita berkata, halah sekali ini tok gitu. Pernah nggak saudara kayak gitu ya kan? Sekali ini tok lah. Apa? Mau ngapain sekali ini tok? Sekali ini tok lah, biarlah kesenangan-kesenanganku itu terjadi gitu dalam kehidupanku. Biarlah aku itu melakukan kesenangan-kesenangan. Tentu saja kesenangan yang gak benar. Sekali ini tok loh aku melakukan dosa. Sekali ini tok. Sekali ini tok loh aku selingkuh. Sekali ini tok lah. Sekali ini tok aku korupsi. Sekali ini tok. Itu bahaya bermain-main sama api. Saudara pikir saudara bisa mengendalikan api. Saudara sendiri yang kebakar nanti. Sekali ini tok aja loh. Sekali ini tok aku bojok. Nah, habis sekali ada 2 kali, habis 2 kali ada 3 kali, dan repotnya kebohongan sekali ditutupi sama kebohongan yang berikutnya, dan berikutnya, sampai saudara kebulat sendiri, saudara sendiri yang kebakar habis itu. Aduh Tuhan sekali ini tok loh, itu loh tandanya sekali kalau dalam hatimu sudah mulai ada perasaan, saudara ingin membiarkan kesenangan-kesenanganmu yang menyesatkan itu terjadi, dan saudara kemudian mencoba menawar Tuhan, sekali ini tok loh. Nggak ada orang itu merencanakan gagal itu nggak ada. Tapi ingat kegagalan itu nggak terjadi seketika. Kegagalan itu terjadi pelan-pelan. Kita gagal untuk menyenangkan hati Tuhan dengan apa? Nafsu yang tidak terkendali. Iya kan? Kalau kita membiarkan kesenangan-kesenangan dosa itu kan berarti kan bicara soal nafsu yang tidak bisa kita kendalikan kan? Yang tadi saya bilang sekali ini tok aja. Ya, kegagalan itu berangsur-angsur. Menyimpang itu nggak langsung menyimpang. Halah sekali ini tok, lama-lama, muencongnya gak karuan wes. Hilang habis itu. Harusnya ke sana malah wes sembuh, wes bablas angin. Karena apa? Sekali ini tok. Bukan ke sana tapi udah ke sana. Habis itu, tanpa saudara kerasa. Saudara enggak kerasa. Ya, saudara enggak kerasa. Hidup itu tidak hancur cuma sehari. Pelan. Ya, karena apa? Kita tidak mau belajar dari kesalahan. Sekali ini tok kesalahan, belajarlah dari kesalahan itu. Memang manusia nggak pernah bisa, nggak ada manusia yang sempurna, nggak salah sama sekali itu nggak ada. Orang yang maha benar dalam setiap langkahnya nggak ada. Pasti kita pernah salah. Tapi belajarlah dari kesalahan itu. Dalam hal ini Simpson 2 hal. Dia punya kelemahan, kesalahan, yaitu apa? Dia pemarah. Terus menerus dia lakukan. Nafsu seksualnya terus menerus dia lakukan. Ya, saudara, kabar baiknya Tuhan berkata, aku memberimu kuasa untuk mematahkan setiap kegagalan-kegagalan untuk engkau menyenangkan hati Tuhan itu. Ya, saudara, ketika Simpson akhirnya menerima kebenaran itu, Tuhan akhirnya putuskan siklus kegagalannya. Dan akhirnya Tuhan memberinya dia kekuatan kembali untuk melakukan yang seharusnya dilakukan. Sehingga apa? Simpson jadi menang. Endingnya nanti kisahnya masih panjang ya. Jadi apa? Perangkap yang pertama jebakannya apa? Kenapa kita bisa ruwet? Kadang-kadang kita sendiri yang bikin ruwet. Yaitu apa? Kita tidak mau belajar dari kesalahan kita. Kesalahan Simpson mungkin juga kesalahan kita apa? Kadang-kadang kita ini ngamuan. Ngamuan itu loh yang bikin masalah akhirnya. Orang lain tersinggung. Ya, berapa banyak orang kemudian sampai tuntut-tuntutan di pengadilan. Wah, nggak selesai-selesai masalahnya, tambah ruwet. Gara-gara apa? Kita terlalu pemarah. Dan kadang-kadang masalahmu hari ini menjadi ruwet karena apa? Engkau tidak bisa mengendalikan nafsu. Nafsu nggak harus seksual ya, tapi nafsu untuk apa? Melakukan kesenangan kita, tapi kesenangan yang menyesatkan maksudnya, yaitu dosa. Itu maksud saya. Ya. Terus next, perangkap yang kedua, salah milih teman. Ini khotbah bukan untuk youth aja ya.
Orang-orang tua kan juga punya teman. Ya, tapi dengan siapa kita berteman? Saya catat Simpson, itu dia berteman dengan pemuda-pemuda Filistin. Akhirnya jadi gak benar gitu, membuat dia kehilangan tujuan. Dia itu seorang nasir Allah loh, orang pilihan Allah. Tapi gara-gara lingkungan pergaulannya yang buruk, ya rusaklah kebiasaan yang baik. Firman Tuhan yang mengatakan begitu kan. Ya, prinsip kedua yang kita pelajari di hidup Simpson adalah kita akan mendatangkan masalah kalau kita memilih teman-teman yang salah. Seorang bijak pernah mengatakan begini, kalau engkau ingin terbang tinggi bersama dengan burung Raja Wali, ya jangan lari bersama-sama ayam. Engkau gak akan pernah bisa terbang tinggi. Kalau engkau ingin terbang tinggi seperti Raja Wali tapi temannya ayam, ya gak mungkin engkau bisa terbang tinggi. Itu pepatah bijak mengatakan seperti itu. Pada akhirnya Anda itu akan, kita hari ini tuh menjadi seperti hari ini, itu karena apa? Orang-orang di circle lingkungan kita. Kita ngamuan, emosional. Mungkin teman-teman kita juga seperti itu. Kita hari ini menjadi tidak terkendali nafsu untuk melakukan dosa. Karena apa? Ya teman-temanmu, lingkungan sekitarmu itu, ya itu yang seringkali suka melakukan nafsu-nafsu dosanya. Makanya akhirnya kita jadi seperti teman kita. Makanya teman kita itu sangat mempengaruhi kita. Kita hari ini ya gambaran-gambaran dari teman-teman yang ada di sekeliling kita. Gambarannya gini loh, kalau mau tahu saya, ya coba cari tahu lingkungan teman-teman saya itu kayak gimana. Kalau teman-teman saya berandalan, hampir bisa dipastikan 99% saya pasti berandalan juga. Bersyukurlah saya ini, lingkungan saya ini seringkali dengan anak-anak di gereja. Wah, ya, makanya pilihlah teman yang baik. Ya, orang-orang tua bisa punya teman yang salah, gosip. Waduh. Ya, nggak ada kerjaan orang-orang tua, kadang-kadang kan udah nggak begitu aktif, cari teman untuk gosip malahan. Itu kan melemahkan iman malahan. Ya, itulah sebabnya penting untuk kita memilih teman dengan bijaksana. Simpson ini dikalahkan oleh pergaulan yang buruk dalam kehidupannya dengan pemuda-pemuda Filistin waktu itu. Padahal Tuhan sudah memilihnya untuk sebuah tugas khusus, seorang nasir loh. Masa seorang nasir kok pergaulannya begitu? Tuhan itu punya tujuan khusus untuk setiap saya, kita semua. Tuhan itu punya tujuan khusus. Kita diciptakan itu dengan sebuah tujuan yang khusus. Tapi itu akan menjadi tidak tercapai gara-gara kita salah memilih teman. Pertanyaannya adalah gini loh. Coba saudara renungkan ya, di antara lingkungan teman-temanmu, teman-teman saudara itu ya. Teman-teman saya itu menghalangi saya untuk semakin dekat sama Tuhan enggak? Udah itu. Pertanyaannya, teman-teman Anda, Bapak Ibu, selama ini teman-temanmu itu membuat engkau semakin dekat sama Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Udah itu aja patokannya, pedomannya. Ya, apakah mereka itu menghancurkan Anda atau mereka itu semakin menguatkan Anda gitu? Nah, saudara, ini yang menjadi penting untuk kita perhatikan dalam pertemanan kita. Ya, jadi ada 3 perangkap. Ini perangkap yang kedua, salah pilih teman. Ya, Amsal sering memperingatkan kita tentang pergaulan itu. Coba Amsal 13 ayat 20 bisa dibuka enggak? Tolong. Amsal 13 ayat 20. Atau ada yang cepat ketemu bisa langsung dibaca yang keras. Amsal 13 ayat 20. Teman-teman Anda itu menghancurkan Anda, teman-teman bisnismu, teman-teman pekerjaanmu. Ya, coba teman-teman sekolahmu, teman-teman di dalam pekerjaanmu. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi apa? Bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi apa? Nah lo malang kan? Kenapa hidupmu ruwet? Malang kan? Karena apa? Ya tergantung temannya siapa. Ya, Amsal 13 ayat 20. Terus ada lagi Amsal 22. Kalau 1 Korintus 15 33 saudara pasti udah tahu lah, janganlah kamu sesat. Ya, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sekarang Amsal 22 ayat 24, 25. Coba Amsal 22 ayat 24, 25. Ayo, 3, 2, 1, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Ngerti lekas gusar? Ngamuan itu tadi loh. Loh, Amsal dia memberikan nasihat buat kita apa? Ojo koncoan sama orang yang ngamuan, lekas gusar. Jangan bergaul dengan apa? Nah loh, seorang apa? Pemarah. Dikatakan ayat 25 berikutnya apa? Supaya engkau
Jangan menjadi apa? Biasa dengan tingkah laku dan memasang apa? Nah lo jerat bagi dirimu sendiri. Jerat itu kan bikin ruwet kan? Jerat tuh bikin ruwet. Supaya jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Kenapa hidup saudara hari ini jadi ruwet? Karena engkau berteman dengan orang-orang yang ruwet. Jadilah ruwet semuanya. Ya saudara, ayo kita hari ini mulai bijak dalam memilih pertemanan. Nggak usah sungkan kalau temanmu itu toksik. Ngerti toksik? Toksik itu beracun, bukan mendatangkan kebaikan. Say no, selesai pertemanan dengan orang yang tidak menjadi berkat buat saudara, yang malah menghancurkan saudara hari ini. Ya, bilang enggak gitu. Saya dulu waktu kerja, sama bos saya bukan cuma ditugaskan di radio rohani, tapi ada radio entertainment yang lain. Waduh, namanya entertainment saudara. Itu kalau kamu mau kerjaan, kalau kamu mau cuan, wah gaulnya dengan orang-orang di minimal tuh apa? Rokokan sama bir, udah itu. Wes, saya buka kartunya aja. Ayo, masa kamu nggak mau ngerokok, masa kamu nggak mau bir, nggak kasih kerjaan loh, nggak tak kasih cuan loh kamu. Oh gitu. Tapi ya sudah, emangnya gua pikirin, saya nggak ikut-ikutan gitulah. Nggak dikasih cuan ya sudah, nggak dikasih kerjaan ya sudahlah. Singkat cerita waktu itu saya mengundurkan diri. Tahu akibat mengundurkan diri? Ya gaji saya dipotong lah. Tapi nggak apa-apa. Saya nggak mau hidup saya makin ruwet dengan itu. Ya, tahulah biasalah namanya dunia entertainment bisnis kayak gitu. Ayo, masa nggak ikut ngerokok? Oh, sekali ini tok ayo. Gitu ya kan. Mesti ngomongnya tuh gitu, sekali ini tok. Kumpul-kumpul namanya laki-laki itu ya. Kadang-kadang cewek-cewek juga loh. Hari ini cewek itu bul biasa. Iya, sekali ini tok. Enggak lah, saya kehilangan damai sejahtera. Saya mundur, enggak apa-apa saya kehilangan duit. Tuhan bisa berkati saya dengan cara yang lain. Itu sikap tegas saya. Makanya penting untuk milih teman. Ya, perangkap yang ketiga, next. Ini yang paling penting, yaitu apa? Tidak serius dengan Tuhan. Loh, kok bisa ngomong tidak serius sama Tuhan? Ini kita akan belajar dari siapa? Simson. Ya, Simson ini dalam kisahnya yang saya baca, nggak pernah serius sama Tuhan. Apa tandanya? Nggak pernah doa. Loh, masa Pak? Baca sendiri coba. Hakim-hakim 14, 15, kalau 13 itu proses kelahirannya lah. 14, 15, 16 tuh endingnya akhirnya dia berdoa. Nanti endingnya. Tapi selama kehidupannya, saya baca, dicatat, nggak pernah doa. Padahal doa itu kan komunikasi kita sebagai orang percaya pada Tuhan. Menunjukkan relasi kita, keseriusan kita sama Tuhan. Iya kan? Prinsip ketiga dalam hidup Simson, dan prinsip ini yang terpenting dari semuanya. Karena apa? Kita akan mendatangkan masalah kalau kita tidak mendengarkan Tuhan sungguh-sungguh, tidak serius dengan Tuhan. Simson itu ceroboh dengan kehidupan kerohaniannya. Dia nggak pernah benar-benar serius dengan Tuhan. Dan itu nampak dalam pasal-pasal yang saya baca. Nggak pernah berdoa. Sejak awal Simson itu selalu melakukan semau-maunya sendiri, semau gue. Dia melakukan dengan maunya sendiri, bukan maunya Tuhan. Dia hidup buat dirinya sendiri, bukan hidup buat Tuhan. Padahal dia tuh nasir Allah. Ingat, nasir Allah itu orang pilihan, dan kita semua itu orang pilihan loh. Kita semua ini orang pilihan. Saudara itu bukan orang sembarangan loh. Saudara itu orang pilihan. Sudah dipilih sejak awal, Tuhan yang memilih. Ya kan? Tapi dia membiarkan hasrat-hasrat dirinya mengendalikan tindakan-tindakannya. Pokoknya gue seneng, ya udah gue lakuin gitu. Ya, ada prinsip YOLO, YOLO, you only live once. Kamu hidup cuma sekali, lakukan kesenangan-kesenanganmu. Masih muda, lakukan kesenangan-kesenanganmu. Tapi kita nggak mau serius dengan Tuhan. Ya saudara, model hidup Simson itu kecerobohan.
benar-benar orang yang menganggap enteng segala sesuatu dan tidak pernah serius dengan hidupnya dan sia-sia akhirnya yang dia dapatkan. Karena apa? Dia tidak pernah menjadi serius. Sesudah dia menjadi hakim 20 tahun, Simson itu masih belum bisa mengalahkan orang Filistin sekalipun. Kan musuhnya orang Filistin kan? Tujuan Tuhan menyuruh dia menjadi seorang nasir untuk apa? Menaklukkan dan mengalahkan bangsa Filistin kan? Tapi 20 tahun selama dia menjadi hakim, pemimpin militer, nggak pernah loh dia bisa menaklukkan bangsa Filistin. Justru bangsa Filistin yang mengalahkan dia lewat kelemahannya dia. Ya, saudara, sesudah 20 tahun bangsa Filistin malah menaklukkan dia. Dan tanda lain bahwa Simson tidak serius, dia tidak pernah terlihat berdoa tentang apapun. Selain akhirnya waktu akhir ending kisah hidupnya, akhirnya dicatat, saya baca dalam Alkitab kisahnya, akhirnya dia berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, dia waktu merobohkan gedung besar itu, dia berdoa sama Tuhan. Dia itu impulsif, ngerti impulsif. Impulsif itu gak sabaran, mudah meledak. Dia tidak mencari petunjuk Tuhan. Saudara, tahun 2025 ini menjadi tahun serius buat saudara. Tahun ini menjadi tahun sulit buat saudara. Bila saudara itu gak mau serius sama Tuhan. Bener loh, saya gak ngancam-ngancam, gak nakut-nakutin. Saya bukan juga hamba Tuhan, peramal-peramal seperti hamba Tuhan yang lain. Tapi orang yang gak serius sama Tuhan, tahun ini menjadi tahun yang sulit buat saudara. Serius. Ayo dong, serius sama Tuhan, ayo. Jangan main-main lagi. Ya, saudara, kita akan menyelamatkan diri dari banyak masalah, banyak persoalan. Kalau saja kita mau berhenti, stop, dan mencari petunjuk Tuhan. Ada kalanya kita mau berhenti sejenak, kita bersaat teduh dan mencari petunjuk Tuhan. Serius dengan Tuhan. Simson itu cuma berpaling pada Tuhan ketika dia sudah mengalami jalan buntu. Singkat cerita, dia kan dirayu-rayu sama Delila kan. Ayo dong, kasih tahu kekuatanmu itu apa, dari mana. Kekuatannya dari rambutnya tuh. Singkat cerita kemudian rambutnya dipotong. Akhirnya habis kekuatannya. Dan setelah habis kekuatannya dia ditangkap sama Filistin, bangsa Filistin. Dicungkil matanya, waduh gak bisa melihat. Terus dia dipekerjakan di penggilingan. Yang harusnya itu kerjaan binatang. Dipermalukan loh. Saudara, kalau nggak mau serius sama Tuhan, kadang-kadang kita bisa mempermalukan diri kita sendiri loh dengan hidup kita. Dia kerja di penggilingan yang harusnya pekerjaan binatang, terus dia disuruh ngelawak. Simson yang badannya gede itu loh, suruh ngelawak. Loh, itu kan mau menghina kekuatannya gitu kan sebetulnya kan. Kalau sudah baca kisahnya, Simson disuruh ngelawak. Mana ada Simson pelawak? Dia itu adalah hakim disuruh ngelawak gitu ya. Ya, bagi banyak orang Tuhan tuh hanya ban serep, ngerti ban serep? Second option. Hanya pilihan kedua, setelah apa? Mungkin pilihan pertama adalah pilihan kita sendiri, mau-maunya kita sendiri, keputusan kita sendiri. Seneng-senengnya kita sendiri, itu yang nomor satu. Tuhan jadi nomor dua kalau seneng-senengnya kita sendiri, gagal. Baru cari Tuhan habis itu. Ketika semuanya baik-baik saja hari ini, saudara nggak cari Tuhan, saudara nggak serius sama Tuhan. Ya kelihatannya saudara masih ke gereja, kelihatannya masih pelayanan, tapi saudara nggak benar-benar serius sama Tuhan. Cuma seremonial aja, cuma ya biar kelihatan Kristen gitu. Ya, saya bilang orang yang serius dengan orang yang tidak serius dengan Tuhan itu bukan orang yang sama sekali nggak ke gereja, orang yang sama sekali nggak pernah pelayanan. Kadang-kadang orang yang ke gereja dan pelayanan tapi tidak pernah serius sama Tuhan. Iya loh. Karena apa? Semuanya itu cuman seremonial saja. Cuman bungkus topeng aja gitu supaya kelihatan rohani gitu. Padahal saudara nggak kelihatan serius sama Tuhan. Simson itu dia pernah serius sama Tuhan sampai menjelang akhir hidupnya setelah hancur berantakan hidupnya. Ya, perhatikan. Setelah segala sesuatu hancur, Simson akhirnya puji Tuhan berdoa. Next. Setelah segalanya hancur, saya catat di situ, Simson akhirnya berdoa. Itu Hakim-Hakim 16 ayat 28. Coba dibuka Hakim-Hakim 16 ayat 28.
Hakim-Hakim 16 ayat 28. Sudah ketemu? Hakim-Hakim 16 ayat 28. Akhirnya puji Tuhan. Simson apa? Berdoa. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya apa? Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Akhirnya di saat kepepet, hancur, lemah, barusan dia berdoa datang sama Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Puji Tuhan masih ingat sama Tuhan. Ya, walaupun jadi ban serep. Ketiadaan doa itu membuat Simson kehilangan seluruh kekuatannya, kehilangan seluruh potensinya. Saudara bisa kehilangan kekuatanmu, saudara bisa kehilangan semua potensi-potensimu, saudara bisa kehilangan kemenangan-kemenanganmu. Karena apa? Ketiadaan hubungan dengan Tuhan, karena saudara tidak serius dengan Tuhan. Makanya hari ini saudara, ayo jangan sampai kita masuk dalam jebakan yang sama dengan kehidupan Simson. Dan puji Tuhannya, yang pertama Simson berdoa, dia ingat kembali pada Tuhan. Dan yang kedua apa? Puji Tuhannya, Tuhan tidak pernah menyerah. Ya, kalau seandainya Tuhan menyerah, selesai sudah kisahnya Simson. Dicatat mungkin dan akhirnya Simson meninggal dengan sia-sia. Puji Tuhannya, Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan seseorang. Tuhan tidak pernah menyerah dengan saya yang mungkin pernah gagal untuk menyenangkan hatinya. Tuhan pun juga tidak pernah menyerah dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Meskipun kadang-kadang kau gagal untuk menyenangkan hidup Tuhan. Menyenangkan hidup saudara untuk Tuhan. Saudara gagal, tapi Tuhan tidak pernah menyerah. Ya, kisah Simson akhirnya kemudian apa? Setelah orang Filistin mencukur rambut Simson, dipikir apa? Dipikir kekuatannya habis. Dipikirnya bangsa Filistin, habis tak gunting, selesai sudah, tidak ada kekuatan Tuhan dalam hidupmu. Orang Filistin, orang musuh, pikir apa? Rambut itu sumber kekuatannya Simson. Padahal itu bukan sumber kekuatan Simson. Sumber kekuatan Simson bukan dari rambut, tapi dari siapa? Dari Allah sendiri. Rambut itu cuma sebagai penanda kekuatan kuasa yang ada dalam dirinya. Tapi apa? Itu bukan sumber. Sumbernya tentu saja bersumber daripada kuasa Tuhan sendiri. Ketika orang Filistin menggunduli kepalanya, mereka mengolok-olok, selesai sudah kekuatan kuasamu. Tapi tidak selesai. Karena apa? Setelah Simson berdoa, Tuhan mendengar doa Simson. Dan akhirnya Tuhan bertindak atas kehidupan Simson. Pun juga dengan saudara yang hari ini, ketika saudara sudah gagal menyenangkan hati Tuhan, tapi saudara kembali ke hadapan Tuhan, berdoa, serius kembali hidup sama Tuhan. Tuhan dengar setiap doa-doamu dan Tuhan akhirnya bentuk kembali hidupmu. Tuhan dengar setiap doa-doamu. Ya, akhirnya apa? Rambutnya mulai tumbuh loh. Rambut yang udah dicukur, dipikir kekuatannya udah habis. Tapi puji Tuhannya, coba buka Hakim-Hakim 16 ayat 21 sampai 22. Hakim-Hakim 16 ayat 21 sampai 22. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya kemana? Ke Gaza. Di situ dia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah apa? Menggiling, itu kerjaan binatang. Terus ayat 22. Tetapi luar biasa. Ketika dia mulai kembali pada kekuatan kuasa Tuhan, mulai serius hidupnya dengan Tuhan. Tuhan pulihkan saudara juga hari ini. Ketika saudara mau serius dengan Tuhan. Tetapi rambutnya apa? Mulai tumbuh sesudah apa? Dicukur. Luar biasa bukan? Tetapi rambutnya mulai tumbuh pula sesudah dicukur. Sebagai tanda Tuhan berpihak pada Simson. Sehingga apa? Rambut yang sudah dihabiskan itu pun akhirnya mulai tumbuh kembali. Tuhan beri kekuatan kembali. Dan Simson mengakhiri hidupnya dengan tindakan heroik yang sangat menginspirasi. Sudah tahu ending kisahnya Simson? Tangannya dibelenggu, ditaruh di tiang-tiang begini. Akhirnya apa saudara? Di tiang-tiang kemudian dia dengan kekuatan dari Tuhan, rambutnya kan mulai tumbuh kembali. Dia dapat kekuatan kembali. Akhirnya dengan tangan yang dibelenggu oleh pilar-pilar penyangga, gedung yang besar itu punya pilar, punya tiang, ya, ditambatkan di situ. Dan setelah dia berdoa, Tuhan menjawab doanya. Itu dirobohkan gedung itu dengan apa?
lewat tangannya ditambatkan di pilar-pilar itu. Ya, ketika dia menggerakkan tangannya, pilar itu goyang dan gedung itu pun roboh hancur. Pasukan bangsa Filistin 3.000 orang meninggal. Lebih banyak yang dia kalahkan waktu dia mati daripada semasa dia hidup. Sebagai tanda bahwa apa? Tuhan menyertai hidupnya di akhir hidupnya si Simson. Ketika dia mau benar-benar serius dengan Tuhan. Luar biasa bukan? Orang yang dia kalahkan di akhir 3.000 orang jauh lebih banyak daripada 20 tahun dia menjadi hakim. Enggak seberapa banyak ternyata. Karena apa? Tidak ada kekuatan kuasa Tuhan yang menyertai dia. Karena dia tidak mau serius dengan Tuhan. Ya, Simson dibawa ke kuil berhala namanya Dagon yang sangat besar. Walaupun musuh mengolok-ngolok, tapi dengan kekuatan terakhirnya, akhirnya apa? Dia menggoyahkan tiang-tiang penyangga itu. Atap gedung itu roboh. Dan sekali lagi dicatat 3.000 orang mati bersama dengan dia. Orang-orang Filistin, musuhnya itu. Ya saudara, dan yang luar biasa hari ini, saya catat next, terus PowerPoint next. Yang luar biasa, Simson yang pernah gagal, Simson yang pernah mendukakan hati Tuhan, walaupun dia orang yang secara khusus dipilih Tuhan sejak awal, sejak dari kandungan, sejak belum lahir, dia ditetapkan sebagai seorang nasir Allah, tapi dia mendukakan hati Tuhan, karena apa? Dia mulai hidup dengan semaunya sendiri, dia mulai hidup dengan kelemahan-kelemahannya. Dia tidak pernah serius dengan Tuhan. Tapi di ending hidupnya ketika dia mau kembali sama Tuhan. Yang luar biasa, Simson dicatat dalam daftar para pahlawan iman di Ibrani 11. Sudah tahu Ibrani 11 di situ sudah pikir pahlawan iman itu cuma Abraham aja. Enggak, ada banyak itu. Salah satunya di situ dicatat Simson termasuk daftar pahlawan iman. Itu artinya apa saudara? Saudara, hanya ketika Anda itu masuk ke dalam pusat kehendak Tuhan, maka apa? Saudara bisa menemukan alasan saudara diciptakan. Ketika saudara menemukan, oh alasan saya diciptakan, saudara bisa menggenapi rencananya. Saudara bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan rencana Tuhan. Dan saudara menjadi maksimal dengan segala apapun yang saudara kerjakan hari ini. Dan disitulah saudara menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberimu keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan saudara. Makanya hari ini saudara, bahkan dicatat apa? Seorang yang pernah gagal dalam hidupnya, tapi di akhir kehidupannya. Itu artinya apa? Tuhan gak lihat masa lalu loh. Tuhan gak pernah lihat masa lalu kita. Tapi Tuhan lihat bagaimana kita hari ini. Apakah hari ini kita mau berbalik kepada dia? Keperkasaan iman lewat kelemahan jasmani Simson itu dicatat dalam Ibrani 11. Simson menjadi pahlawan iman. Maukah saudara hari ini menjadi pahlawan-pahlawan iman? Yang mungkin tidak tercatat dalam Ibrani 11. Tapi itu tercatat di hati Tuhan. Bahwa saudara menjadi pahlawan-pahlawan iman. Iman yang berhasil. Iman yang akhirnya menggerakkan hati Tuhan. Untuk memaksimalkan semua potensi-potensi saudara hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat saudara. Kiranya firman hari ini sungguh-sungguh akan memulihkan kehidupan saudara. Ketika segala sesuatunya menjadi ruwet hari ini. Belajarlah, ada 3 perangkap. Belajarlah dari kesalahan kita masa lalu. Bijaklah dalam memilih teman. Dan yang ketiga apa? Seriuslah sama Tuhan. Kiranya menjadi berkat buat saudara. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Saya undang pemusik, pemimpin pujian. Kalau ku hidup